sedikit press release menyikapi kasus COVID-19 di Kabupaten Pidi. Sebagaimana mungkin telah ada di pemberitaan sebelumnya, ada satu teman sejawat dokter ahli yang terinfeksi COVID di Tenggarai mungkin sebelum Lebaran Idul Adha. Kemudian di perkembangan selanjutnya dalam kasus yang berbeda, sebagaimana telah dimuat di pemberitaan sebelumnya, salah satu kepala dinas di Kabupaten Pidi, Kadis Dukcapil, kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima amalannya sebagai pahala syahid. Di dalam melacak kasus meninggalnya kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian kita melacak petugas-petugas kita yang kontak erat dengan beliau. Dari hasil pelacakan, kita telah melakukan swab dan pemeriksaan PCR terhadap 38 orang. Kemudian kita juga langsung mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi mandiri terhadap petugas-petugas yang terindikasi kontak erat dengan pasien yang meninggal tersebut. Dari hasil pelacakan tersebut, ada 3 orang dokter yang kita periksakan secara cepat ke laboratorium di Fakultas Kedokteran Indonesia. Sedangkan sisanya itu dilakukan pemeriksaan di Balitbang Kesehatan di Banda Aceh, di Aceh Besar. Dari 3 orang yang kita periksakan secara cepat, ada 3 orang dokter yang kemudian kita dapatkan hasil kemarin semalam jam 11.40 malam, kita dapatkan hasil bahwa 3 orang dokter di Rumah Sakit Tengku Sidipiro dinyatakan positif terhadap COVID. Jadi dari hasil tersebut kita akan terus melacak kontak-kontak erat dengan yang bersangkutan. Dan 1 orang ada dokter umum di rumah sakit juga saat ini dengan gejala COVID, tetapi kita akan melakukan pelacakan cepat terhadap yang bersangkutan besok pagi. Jadi yang juga menjadi permasalahan di rumah sakit kita saat ini adalah sarana yang sangat-sangat terbatas, terutama dalam hal sarana pelacakan. Dan ini mungkin tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Tengku Sidipiro, juga terjadi di rumah sakit yang lain, terjadi juga di Rumah Sakit Jenderal Abidin, dan terjadi juga mungkin di secara nasional, bahwa hari ini Balitbang Kesehatan terkendala juga di dalam sarana pemeriksaan. Ini juga yang mesti menjadi pemikiran dan tindak lanjut cepat dari pemerintah provinsi dan pihak-pihak yang terkait. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan cepat dan kemudian pelacakan yang cepat akan kita bisa segera mengisolasi dari penyebaran terutama di lingkungan rumah sakit. Mungkin itu saja yang sebagai pembuka dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan akan dijawab juga oleh Bapak Direktur dan dari Kabit Pelayanan. Apakah yang dokter umum tadi sudah diisolasi, dokter? Isolasi. Yang baru tadi? Diisolasi, masuk dalam grup isolasi mandiri, dan saat ini diisolasi secara mandiri di rumah yang bersangkutan. Berapa hari isolasinya itu? Hasil
Enggak yang umum, yang umum. Yang dokter umum kita belum lakukan swab. Kita sudah lakukan swab, tapi hasil swabnya belum keluar. Kalau rapid udah. Hasil rapidnya itu enggak rapid. Nggak rapid. Terus dokter, untuk 3 orang dokter yang sudah duluan tadi katanya terinfeksi, apa mereka sekarang di mana posisinya? Posisinya isolasi juga? di isolasi mandiri dan alhamdulillah ketiganya sehat. Bukan di rumah sakit? Bukan. Ketiganya sehat. Itu dalam pemantauan? Dalam pemantauan. Yang bahwasanya Balibankes Aceh sekarang kan ditutup. Jadi hasil swabnya kan terpasang kita kirim ke Jakarta. Ini kan lama hasil itu seperti apa nantinya? Kita menunggu hasil tersebut, bahwa hasil tersebut tidak kita kirimkan ke Jakarta, tapi kita kirimkan ke gugus tugas provinsi. Dari gugus tugas provinsi akan mengambil kebijakan apakah dikirim ke Jakarta atau kapan mungkin pemeriksaan itu dilakukan. Jadi kita hanya mengirimkan ke gugus tugas provinsi untuk COVID. Kalau untuk tenaga medis yang lain, dokter, yang dilakukan swab kemarin sudah ada hasil? Belum ada hasil. Nanti ada hasil mungkin kita akan memberitahukan di kesempatan berikutnya. Ataupun belum yang 38 orang itu. 38 orang belum sudah kita kirimkan untuk pemeriksaan ke gugus tugas provinsi. Jadi yang menunggu yang positif di isolasi di rumah sakit ada berapa orang ya? Yang diisolasi saat ini yang sudah positif 3 orang. 3 orang yang di rumah sakit. Ya. Iya, di rumah sakit. Tapi tidak di rumah sakit, di isolasi mandiri. Yang dokter itu, Pak. Ya, di rumah. Yang di rumah sakit nggak ada berarti. Di rumah sakit saat ini kita cuma merawat 1 orang. Merawat 1 orang, hasil swabnya menunggu. Terindikasi COVID, tapi hasil PCR belum keluar. Jika 38 orang itu dinyatakan, jika itu positif mereka dinyatakan untuk diisolasi, apakah ada kendala di rumah sakit? Ada tempat ataupun di mana nih? Isolasi dilakukan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Karena kondisi dari yang 38 yang kita periksa ini adalah hasil pelacakan, bukan dengan gejala. Jika klaster ini membludak nih, Pak Dokter nih, apakah rumah sakit siap nih menampung? Kita harus siap, tetap kita harus siap. Tinggal sekarang bahwa rumah sakit harus didukung oleh semua pihak, oleh pimpinan dan oleh dinas kesehatan juga. Jadi kita akan lihat bahwa mungkin seperti teman-teman ketahui ada wacana untuk membentuk tenaga medis cadangan, terutama mungkin dari puskesmas ataupun dari tenaga-tenaga yang dapat menjadi sukarelawan. Tapi dalam hal ini memang kita harus dibantu penuh oleh pemerintah daerah, oleh bupati dan jajarannya, serta dari dinas kesehatan kabupaten. Untuk ruang isolasi ada berapa yang disediakan? Kita ruang isolasi ada 16 ya. 19 yang disediakan ya? dan kita lagi proses menjadi 42. Oke, Pak. Ya, selain dari para medis itu, petugas medis, dari pihak keluarga sendiri yang sipil lainnya yang berhubungan langsung dengan almarhum udah diperiksa, apa hasilnya dan berapa orang yang sudah diperiksa dari pihak keluarga? Pelacakan yang untuk yang almarhum itu dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten. Jadi kita menunggu dari dinas kesehatan untuk tindak lanjutnya. Keluarga dari tim medis kita? Keluarga dari tim medis kita seperti itu juga, kita akan laporkan yang positif. Kemudian dari kabupaten juga dinas kesehatan akan melakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak dirawat. Tapi bagaimana proses pelayanan penyakit non COVID misalkan